Ibu udah berapa lama ikut torikot? Ya Wi, silakan duduk Wi. Ya. Baru. Iya, dari yang tadi. Oh, ditalkin di sana. Iya. Sama siapa Wi? Sama keluarga apa? Oh iya. Ini Abah sambil live ya. Iya. Ya. Silakan aja duduk. Iya. Apa yang penting juga? Terus apa yang Sok ambil kursi, geser ke situ. Ya. Jadi kayaknya gelap Gus, ini harus Gak apa-apa. Hah? Biar alat baterainya. Terang di sini terang. Oh, iya. Ini anak yang pertama Oh, apa? Di iya. musika. Iya. Kamu anaknya berapa Wi? Dua. Perempuan semua. Iya, Bang. Berarti kamu tuh termasuk lelaki malas. Lagi malah. Lah iya. Oh, benar. Awas. Karena kalau seandainya anaknya perempuan, itu laki-laki itu malas. Karena kalau bikin perempuan itu gampang, plok, seret. Kalau bikin laki-laki kan butuh waktu, gulung-gulung gitu. Kayak semua. Dikasih topi, gitu kan tadi. Makanya saya bilang tadi, kalau tadi pas siapa Pak Gus? Pak Johara ya? Anaknya 3 perempuan, saya bilang kamu laki-laki malas. Kenapa Pak? Maunya yang gampang aja. Hadis dong. Iya. Ya karena kita ini laikan, jadi obrolan kita mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat orang lain. Semua. Jadi Akang dari mana? Jepara. Hah? Asli Jepara. Bapak? Majalengka. Majalengka. Jakarta. Satu. Mas? Bantar Gebang deket atuh. Wi? Asli? Hah? Asli. Bapak Jogja, Ibu Cirebon. Oh. Berarti kalau itu mah apa namanya? Disebut nanti apa namanya? Campuran ya? Campuran. Ya. Kalau ibu asli Majalengka. Ibu Banjarmasin di Kalimantan. Ibu Pontianak. Ini pasti kelahiran satu. Oh Majalengka. Itu Majalengka, Bapak. Enggak, maksudnya 2 anak kan asli Iya, Bekasi. produksinya Cikarang kan? Iya, Tadi semua. Tadi semua. Iya. Plat nomornya itu kan kelihatan. Kelihatan. Iya. Iya. Jadi terima kasih udah hadir, Ibu juga jauh dari Kalimantan semua. Karena di tempat Abah itu tiap hari. Makanya Abah tuh sebetulnya tadi sengaja keluar itu menghindar capek. Hanya karena kebetulan tadi ada pertemuan tadi semua dengan orang-orang berpangkat lah, bintang 3. Ya cuma pada dasarnya tadi pun kita bersama dengan mereka yang bintang 3, ada bintang 4 tadi semua. Tapi mereka juga masih galau dalam hidup. Galau dalam hidup. Si Dewi juga masih galau kan? Iya, Pak. Galau. Nah itulah kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah perjalanan. Semua. Dan perjalanannya itu bukan dari Pontianak ke Setu. Perjalanannya bukan dari mana Mas tadi? Jepara ke Setu. Tapi perjalanan dari Allah untuk kembali ke Allah. Tapi kita harus menikmati kehidupan ini. Karena kehidupan inilah surga dan neraka. Sebenarnya kalau ngerti. Makanya segala apa yang kita raih hari ini, yang kita lakukan hari ini sebetulnya adalah tapak buah dari naskah yang sudah kita susun dalam kehidupan sebelumnya. Nah, Allah itu hanya menentukan sunatullah. Makanya di dalam Al-Quran, tilka sunatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunatullah. Maka di alam ini ada hukum tarik menarik. Hukum tolak menolak.
hukum polarisasi, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, hukum gravitasi. Hukum, itu hukum Tuhan. Nah, itu. Maka kita harus mengerti bahwa kebaikan menarik kebaikan, keburukan menarik keburukan. Pahala dan dosa hasilnya kita langsung rasakan sebenarnya. Jadi kalau kita ini berbuat pahala, sebetulnya pahalanya itu kan, kalau disebut pahala, apa sih wujudnya pahala, Tri? Pahala itu bentuknya kayak apa? Nah, kan selama ini orang bisa nyebut pahala, nyebut dosa, tapi wujudnya nggak ketahuan kan. Jadi pahala dan dosa itu kayak satu bau kentut, yang satu bau parfum. Goib. Padahal sebetulnya pahala dan dosa itu bisa langsung kontan dirasakan. Pada saat kita habis memberi, itu rasa bahagianya itu terasa. Sebetulnya, itu pahala sebetulnya. Nah, jadi sebaliknya pada saat kita habis menyakiti orang, walaupun sejahat apapun orang itu, pasti dia akan merasa hatinya tidak akan nyaman hari itu. Coba aja Bapak habis maki-maki orang lain, pasti sehari itu galau hati. Itulah dosa. Jadi sebenarnya nggak usah dipikirin tentang dosa itu. Kita akan langsung menuainya kok. Pahala kita akan panen, dosa kita akan panen. Makanya tadi kalau kita habis makan cabai terasa apa? Nah itulah pahala. Jadi makan cabai pahalanya itu pedas, makan gula pahalanya itu manis. Itu pahala. Jadi tergantung benda aja berarti yang dimakan kan. Kalau kebaikan akan dirasakan kebaikan. Maka hidup itulah sebetulnya ada tentang bagaimana berbuat baik. Jadi bukan tentang sholat sebetulnya. Tadi bukan tentang dzikir sebetulnya. Tapi tentang bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia. Nah itu untuk memandang kepada semua manusia, kita harus benar tauhidnya. Selama ini kita masih mengkelompok-kelompokkan manusia, ini saya suka, ini saya nggak suka, oh ini iman, ini kafir, wah itu. Kita ini jadi jaksa aja terus tuh. Tadi semua. Padahal seharusnya kalau kita sudah menjadi insan tauhid, segala yang nampak, yang kelihatan ini hanya sarung golok. Untuk dia golok bersembunyi. Untuk dia golok menyamar. Menguji kepada setiap manusia yang melihat golok itu. Kalau dia lihat babinya, gagallah dia melihat Allah di situ. Sama kata Abah, ini botol plastik. Pada saat kita melihat ini sebagai botol, gagallah melihat plastik. Padahal inilah yang kelihatan plastik. Itulah manusia. Maka kita ini diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Nah, memang tahapannya tingkatan-tingkatan. Ada manusia tingkat jasad, masih ada pangkom syariat. Maka dia akan hitung jumlah tubuh, berapa banyak tubuh dipakai ibadah kata dia itu. Nah apa-apa, karena itu proses belajar. Ada lagi orang makom torikot, sudah mampu menyaksikan gerak tubuh dia bukan dia, tapi hati dia, itu torikot. Jadi orang torikot itu sudah menyaksikan asma Allah pada hatinya. Tadi semua. Tadi. Jadi yang menggerakkan tubuh kita ini adalah hati. Nah orang hakikat lain lagi. Yang menyaksikan itu adalah bukan lagi yang menggerakkan tubuh. Tapi siapa yang menggerakkan hati. Ternyata pada saat tubuh ini bergerak disuruh oleh hati. Pada saat hati bergerak disuruh oleh ruh. Semua. Iya. Kenapa Gus? Iya. Pada saat ruh kita ini merintah, sesungguhnya yang merintah itu satu komando. Datang dari Allah. Ya. Maka disinilah harus dipahami bahwa sesungguhnya perjalanan hidup manusia itu adalah setiap tahun itu 12 bulan. Perjalanan manusia itu 12 bulan. Itu pun punya makna. Kenapa 12? Tadi semua. Mau bulan Samsiah maupun Komariah 12 bulan. Karena pada dasarnya tubuh kita manusia tidak bisa dilepaskan dari angka 12. Bahkan di dalam hati kita itu ada
Yang dalam Quran wakul nadrib bi asokal hajar itu. Anfajarat asrata aina itu. Nabi Musa memukul batu. Mana batunya? Ini kolbu yang keras. Di dalam kolbu yang keras aswadu kaswah ini. Ini manusia itu sebetulnya bahagia tidak begini. Seberapa lembut hatinya. Dan seberapa keras hatinya. Maka itulah manusia akan mendapatkan surganya di sini sekarang. Kalau dia sudah mampu memukul kerasnya hati. Aswadu kaswah. Makanya dikisahkan tentang Nabi Musa yang memukul memukul batu, terpancarlah 12 mata air. Mata air yang 12 itu apa? Pertama, la ilaha illallah. Allah. Hu itu untuk ruh jismani. Jadi pada lapis mulki luar ini, maka yang tugas kita adalah la ilaha illallah, Allah hu. Makanya setelah ibu dikir la ilaha illallah, di hati Allahu, Allahu, Allahu. Karena itulah 3 mata air yang untuk bagaimana meluruhkan si jasad ini. Pertama tentu la ilaha illallah. Harus menapi isbat dulu. Kalau gagal la ilaha illallahnya, dia tidak bisa masuk ke Allah. Tidak masuk ke hu. Apalagi masuk ke Allahu hakun. Nanti di lapisan kedua, yang disebut tadi yang memerintahkan jasad. Maka ada 3 lagi asma Allah. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Itu yang menggerakkan hati. Berarti 3 untuk jasad, ruh jismani. 3 untuk ruh ruhani. Masuk lagi 3 untuk ruh sultani. Allahu qayyum, Allahu wahid, Allahu jabbar. Masuk lagi nanti yang keempat. Lapisan adalah yang disebut alamul lahud. Di situ udah Allahu wadud, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basir. Tuh, di penghujungnya Allahu basir. Allah yang maha meluaskan. Maka dadanya orang-orang yang sudah pecah tadi, yang sudah di dalamnya sudah penuh dengan kelembutan sekarang. Makanya kenapa waktu khotaman baca apa? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ini ngomongnya Ya Latif malah makin matanghul. Ngomongnya Ya Latif tapi makin sombong. Ngomongnya Ya Latif tapi makin merasa ibadah. Ngomongnya Ya Latif tapi merasa mulia. Nah, itu. Maka Abah suka mengumpamakan, Allah yang mengumpamakan sebetulnya. Dulu waktu ibu di kamar di mana? Di Pontianak ya. Apa ibu Banjarmasin? Banjarmasin. Dulu itu durian di kampung kita itu bijinya gede-gede nggak? Gede-gede. Iya kan Bu? Bijinya gede. Terus dagingnya tipis. Rasanya nggak terlalu manis. Sekarang udah jadi durian tembaga. Sudah jadi musangking. Sudah jadi montong. Cikinya gede kecil. Dagingnya gede nggak? Gede tebal. Rasanya manis nggak? Manis. Itu durian sedang nyindir kita. Kata durian, kapan hai manusia yang makan gua lu rubah? Ngomongnya ya Latif, tapi bijinya makin gede. Tadi semua. Udah Pak, duduk aja Pak. Duduk aja. Ya Latif, tapi duduknya makin, makin tadi. Harusnya kita sama kayak duren. Semakin lama bijinya semakin hilang. Makin kecil. Hilang. Tuh. Coba, sebetulnya, makanya Allah mengingatkan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah perlihatkan ayat-ayat. Lihat duren tadi ayatnya itu. Ayat. Makanya jangan sampai kita khotaman ya Latif, tapi makin sombong. Tadi semua. Dulu ibu waktu ibu umur berapa sekarang? Hah? 64. Pertama kali ibu nonton TV tahun berapa? Nonton TV yang pertama ada menurut ibu, tahu TV aja pokoknya. Tahun berapa? Apakah ibu TV-nya masih tebal apa tipis? Oh, tebel sama. TV juga sama. Dulunya tebel nggak? Tebel. Apalagi sebelum TV itu TV tabung. Tabungnya aja sudah bisnis. Kamu nggak tahu, TV bapak saya itu 2 lemari kayak gedenya itu. Di dalamnya itu begitu dibuka, wah itu masuk kebo tuh. Dalamnya tabung segede gini.
Diganti transistor makin kecil, diganti lagi IC makin kecil. TV aja dikirnya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tadi. Dulu waktu TV-nya tebal, gambarnya jernih apa udah hitam putih, semutnya tuh gede-gede. Habis gitu kalau baca dunia berita itu saya tuti aditama, deng 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 deng. Inilah berita dalam dunia. Gitu kan tadi. Yasir Denhas. Tadi semua kita. TV-nya tebal kan? Tapi dia dikir ya Latif, ya Latif. Sekarang TV-nya tebal tipis. Tipis. Gambarnya jernih nggak? Jernih. Orang ini nggak pernah belajar dari alam. Radio gitu, Bi. TV gitu. Handphone itu baru muncul tahun berapa itu? Abah aja pertama handphone itu Siemens, segede batu bata. Kalau pakai itu di sini ngegantol nih. Tapi itu handphone juga sama, dikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, makin tipis. Pindah ke Sony Ericsson, makin tipis. Nah, terus pindah dia. Akhirnya Samsung, tipis. Datang lagi dari Cina. Apa Xiaowa atau apa itu? Tipis. Semuanya itu mengecilkan diri, menghilangkan diri semuanya. Tapi eksistensi besar. Kalau dulu badannya besar, eksistensi kecil. Ini orang nggak pernah mau belajar. Dulu waktu ibu masih gadis, pasti ibu tuh senang bunga. Bunga ros itu dulu paling-paling berapa warna? Kalau nggak merah putih kan? Sekarang ada ungu, ada hijau, ada pink, ada oranye, ada campur oranye dan violet. Bunga aja upgrade. Dikitnya sama, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Indahlah warnanya bunga-bunga itu. Coba. Apalagi yang berubah dulu dengan sekarang. Banyak semua. Semua makhluk itu tagoyur. Setiap makhluk itu mengupgrade diri. Setiap makhluk itu ada melakukan mi'raj sebetulnya. Manusianya yang gak mau mi'raj. Ditampar Tuhan tiap hari dengan teknologi, gak sadar-sadar. Inilah yang Abah sedih hari ini, kata Abah. Dulu waktu ibu masih anak-anak, potong ayam itu, apakah 2 bulan bisa dipotong gak anak ayam itu? Gak bisa. Karena ayam itu baru bisa dipotong 1,5 tahun. Itu baru segenggam itu. Sekarang 20 hari bisa dipotong. Itu ayam udah upgrade tuh, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Upgrade. Ini sekarang ini gadis-gadis ini udah cantik-cantik. Dulu waktu Abah masih muda, yang lihat perempuan cantik itu cuma Widiawati sama Lydia Kandou. Paling-paling Yesi Gusman. Begitu lihat Yesi Gusman, wah. Lydia Kandou. Waktu Abah SMP, sama ditulisin di celana seragam, I love Lydia Kandou. Iya. Sekarang tetangga orang kampung aja cantik-cantik. Sadar nggak? Manusia aja sekarang makin cantik nggak, Bu? Kucing aja dulu cuma eok, sekarang udah anggora. Orangnya nggak mau upgrade, tetap aja jadul. Nah, itu. Inilah sekarang ini sebetulnya akhirnya makhluk-makhluk yang digunakan manusia itu lebih sadar daripada manusia yang menggunakannya. Sadar nggak? Bahkan lucu sekarang ini, teknologinya lebih canggih. Sekarang ini banyak orang menggunakan iPhone, seperti nenek-nenek menggunakan iPhone. Nah, manusia sekarang ini nggak sadar tentang dirinya, nggak bisa menggunakan dirinya. Padahal tubuh kita ini seumpama iPhone yang canggih, tapi dipakai nenek-nenek. Ibu kalau dikasih iPhone paling-paling buat WA atau telepon kan? Padahal telepon itu canggih. Nih, tubuh ini adalah handphone yang canggih. Sebenarnya. Cuma manusia tidak mau mengkaji diri. Manusia tidak mau membaca diri. Padahal Nabi kurang apa? Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang membaca dirinya, mengenali dirinya, dia kenal Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu wa man arofa rabbahu fasadal jasadahu.
Pada saat sudah kenal dirinya, hancurlah dia. Ternyata yang wujud itu bukan aku. Hancur mulai wujudnya. Ternyata yang melihat itu bukan aku, hanya basar Allah. Ternyata yang mendengar itu bukan aku, tapi samanya Allah. Ternyata yang berbicara itu bukan mulutku, ternyata kalamnya Allah. Ternyata yang berilmu itu bukan akalnya aku, tapi ilmunya Allah. Ternyata yang bergerak ini adalah Allah. Ternyata yang mendiamkan juga Allah. Maka pada saat kita melihat orang terjelopong, innalillahi keluar. Yang tadinya suka melotot, matanya diam. Yang tadinya mulutnya bawel. Yang tadinya telinganya apa aja didengar, budeg. Baru manusia sadar. Kalau begitu yang ngomong kemarin siapa? Kalau begitu yang melihat kemarin siapa ya? Yang ngomong kemarin siapa? Itu yang suka kejam tuh ngejelekin orang siapa itu? Coba. Itulah kenapa dalam Al-Quran itu kita disuruh membaca diri itu lebih banyak. Lebih banyak. Termasuk dari mulai firman yang pertama, kita disuruh membaca diri. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi, dengan menyebut nama dia itu yang satu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Ciptakan siapa? Khalaqal insana min, berarti yang menciptakan siapa? Manusia. Karena tidak ada Quran yang mulia kalau nggak ada manusia. Ini kitab ini mulia, Bu. Tulisan Tuan Syekh Abdul Qadir. Namanya Sirul Asrar. Mana yang lebih mulia? Tuan Syekh Abdul Qadir apa kitabnya? Hah? Orangnya. Jadi di dunia ini yang paling mulia itu sebetulnya manusia. Bukan Ka'bah, bukan Quran. Karena Ka'bah itu juga dibangun oleh manusia. Tuh, berarti kalau begitu kemuliaan Ka'bah itu kemuliaan manusia. Manusia. Insan itu si insan. Karena insan itu rahasia dia. Dialah insan itu. Al-insanu sirri wa anna syirrahu. Aku rahasia insan, insan rahasia aku. Tuh. Ini ada. Disebut ini namanya, walaupun ini kitab, sebetulnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah, makanya harus dipahami. Ini disebut Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid itu apapun sesuatu. Nih, ini pun Al-Quranul Majid. Makanya bagi Abah saya tuh, melihat botol ini, lihat Allah. Kalau nggak ada Allah, ada nggak botol ini? Nah, kalau nggak ada Allah, ada nggak rokok ini? Nggak ada. Karena pasti rokok ini ada yang buat. Katakanlah yang buatnya itu Pak Agus. Siapa yang buat Pak Agus? Ya. Kalau begitu lihat rokok ini, melihat siapa? Nah. Jadi sebetulnya melihat Allah setiap hari. Itu manusia nggak sadar. Pada apa? Pada wujud. Wujud itu ada. Ada nggak rokok ini? Ada. Berarti ada Allah. Ada. Ini bukan Allah. Tapi adanya segala sesuatu. Adanya Allah. Maka ini semuanya disebut Al-Quranul Majid. Ini Al-Quranul Majid. Ini Al-Quranul Majid. Ini Al-Quranul Majid. Apapun. Kenapa disebut Al-Quranul Majid? Hasil Al-Quranul Hakim. Karim. Ini kira-kira dapat kaki apa dapat tangan? Kitab ini dapat tangan apa dapat kaki? Rokok ini hasil tangan, hasil kaki. Korek ini hasil tangan, hasil kaki. Tangan. Itulah Al-Quranul Karim. Inilah tangan kita, Al-Quranul Karim itu. Berarti kalau begitu, kitab ini mulia. Tapi tangan yang menulisnya lebih mulia nggak? Lebih mulia karena penyebab adanya ini. Al-Quranul Karim namanya. Ini Al-Quranul Karim. Tangan yang membuat ini adalah. Kalau begitu, oh berarti kalau begitu ini hasil Al-Quran. Wujud botolnya, kopinya adalah Al-Quranul Majid. Tapi tangan yang membuat dia Al-Quranul Karim. Tapi tangan yang menulis kitab ini kan mulia. Disebut Al-Quranul Karim. Tapi kalau dia nggak punya mata, bisa nulis nggak? Al-Quranul Hakim. Mata kilah Al-Quranul Hakim itu. Kalau nggak ada mata, nggak ada ini. Kalau nggak ada tangan, kalau nggak ada mata, tangan nggak bisa gerak. Kalau nggak ada tangan, ini nggak ada. Berarti segala yang ada di dunia ini sebetulnya hasil tangan. Ya sekarang padi dapat kaki apa dapat tangan? Yang manen pakai kaki pakai tangan. Yang nanam pakai kaki pakai tangan. Yang mikul, yang ngangkat, yang masak, yang giling,
yang geroh, yang numbuk. Coba sadari. Jangan terlalu jauh-jauh mikirin Allah dah. Apalnya aja setiap saat. Itulah dzikir. Ini disebut tangannya ini Al-Quran Karim. Tapi tangan ini bisa menulis kitab ini. Karena Al-Quranul Hakim mata. Berarti sekarang yang lebih mulia mata. Ini mulia, tangan lebih mulia. Tangan mulia, mata lebih mulia. Tapi bisakah mata, tangan menulis ini kalau nggak ada hidup? Itulah Al-Quranul Azim. Jadi yang sebetulnya menulis Quran ini adalah Al-Quranul Azim. Si hidup. Nah sekarang udah ketemu tuh. Ini ditulis oleh yang hidup. Ini dibuat oleh yang hidup. Yang bikin rokok pun yang hidup. Berarti satu-satunya pencipta di dunia ini hanya hidup. Siapa hidup itu? Allah. Ngerti nggak? Coba. Apa yang bukan dia? Makanya la ilaha illallah. Tiada yang ada. Tiada yang nyata. Tiada yang wujud. Makanya ini ibu sebut apa ini? Hah? Korek. Ada tulisannya nggak? Nggak ada. Kenapa disebut korek? Karena wujud. Orang terjebak nama Allah, pusing Allah. Mana Allah? Sederhana Pak kenal Allah. Sampai kebalik tuh nyalain rokok. Makanya ya Allah ya Karim. Betapa jahilnya manusia akhir zaman pada Tuhan. Malah dia kayak apapun nyembahnya kalian. Tapi kalau nggak kenal pada yang disembah. Apa sembahan itu? Maka itulah dalam sebulan itu, dalam setahun ada bulan yang 12. Karena diri kita ini terdiri dari dibagi dengan 12. Semuanya. Dari mana coba tubuh kita 12? Karena tubuh kita ini suratul Fatihah. 12 itu dari mana? 4-nya dari la ilaha illa Allah. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf, 12 huruf. 12. Batin kita itu 12. Tubuhnya alam misal, alam ansam, alam insan. Muhammad, Rasul, Allah kan la ilaha illa Allah, penyusun batin. Penyusun manis. Muhammad, Rasul, Allah, penyusun dohir. Muhammad berapa huruf? 4. Rasul berapa huruf? 4. Ro, sin, waw, lam. Rasul 4. Allah 4 huruf. Berarti dohirnya 12, batinnya juga 12. Itulah kita hidup di alam yang 12 bulan. Sesungguhnya tubuh kita disusun oleh 12 dohir dan 12 batin. Dan di dalam kolbunya adalah 12 mata air. Itu wakul nadrib bi'aso kalahajat. Yang dipukul itu tadi. Jadi setiap tubuh ini masing-masing 3 asma. 3 pada mulki, 3 pada malakut, 3 pada jabarut, 3 pada lahut. 4 kali 3, 12. Sama. La ilaha illa Allah 4. Muhammad Rasul Allah 3. 4 kali 3, 12. Maka datanglah kewajiban pada tubuh ini. 12. Makanya orang tua dulu suruh ngomong, awas celaka 12. Nah ada kan celaka 13? Waduh celaka 12. Celaka 12. Karena dibagi tadi, ada tubuh, ada hati, ada ruh. Tuh. Ada Islam 5, ada iman 6, ada ihsan 1, 12. Ada kulitnya 5, ada dagingnya 6, ada rasanya 1, 12. Kulit duren, daging duren, rasa duren. Pada saat ibu makan duren, yang ibu cari kulit duren apa rasa duren?
Tapi rasa duren ada nggak? Kalau nggak ada kulit duren dan daging duren. Itulah maka nggak bisa dipisahkan syariat, torekat, hakikat, makrifat. Kulit pembungkusnya. Hakikat tauhid dagingnya isi. Tapi rasanya adalah ihsan. Rasa. Karena semuanya cari rasa. Mas Dwi nikah sama Teteh cari rasa apa cari daging? Coba lamun daging warasaan. Kayak gituan nih, Teteh leuneuh we daek mah teh. Moal. Semua itu manusia setiap hari cari rasa. Siapa rasa itu? Rasul Allah. Berarti semua rasa itu utusan Allah. Pada saat kita bisa merasa pada lidah asin, manis, getir, kecut, berarti kita sedang menyadari bersama Allah. Karena dia utusan Allah, rasa Rasul Allah. Bukti bahwa rasa itu ada pada hidup. Karena pada saat ibu mati coba kasih garam di lidahnya, ngerasa asin nggak? Pada saat ibu sudah mati dikasih gula di lidahnya, pasti nggak ada manis. Karena sebenarnya yang merasa bukan ibu, tapi si hidup itu. Hiduplah yang bisa merasa. Makanya ada orang aneh yang meniduri mayit. Rasa. Maka itulah Islam, iman, dua. Maka perjalanan 12 itu dari Muharram sampai Zulhijjah. Dari Januari sampai Desember. Maka seharusnya pada saat di penghujung Zulhijjah manusia bisa bahagia karena sudah jadi haji. Ngahiji jadi hiji. Bersama yang hiji. Tadi semua. Sama juga Desember. Bahagia Desember. Desember ceria. Desember. Tapi intinya adalah harus dipahami 12 bulan itu dari Muharram ke Zulhijjah. Pertama bulan apa? Di antara 12 ini ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Yang pertama bulan apa? Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga bukan Dzulqa'dah. Yang keempat Zulhijjah. Bahkan Ramadan itu bukan bulan yang disucikan. Tapi dia bulan yang dikhususkan. Karena pada saat Ramadan lah semuanya tergantung pada Ramadan. Maka disitulah sebetulnya Ramadan bisa kelahiran kembali diri kita. Maka di penghujung Ramadan itu ada Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Fitrah kita yang sebenarnya apa? Ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ruh siapa? Ruh siapa? Ruh Allah. Nafahtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Maka itulah tubuh kita dibagi. A'yan horajiah disebut adab, cangkang. A'yan sabitoh disebut ruh Muhammad. Karena Muhammadlah kita melihat. Maka dibagilah ada 7 sifat mani, 7 sifat ma'nawi. Semua. Masya Allah. Inilah Syawal. Seharusnya kata Abah, bagi orang yang benar imsaknya di bulan Ramadan, hari ini sudah pesta. Hari ini. Bahkan hari ini sudah surga. Surga betul. Cuma sayang, saumnya hanya sebatas saum menahan makan, minum, dan hanya mindahkan waktu makan. Tapi dia tidak saum. Tidak saum. Makanya kenapa di dalam surat Al-Ma'idah itu Isa memohon pada Allah, ya Allah berikanlah aku hidangan dari langit. Nah, hanya hidangan dari langit itulah yang bisa membuat manusia di bulan Syawal ini adalah akan merasakan surga. Apa hidangan langit? Kalau hidangan dunia kan ketupat, rendang, tadi sambal goreng. Kan biasanya kalau ibu lebaran masaknya itu. Kalau nggak rendang, ketupat, sambal goreng. Tapi hidangan yang disebutkan dengan Id, yang oleh Isa minta kepada Allah yang disebut Al-Ma'idah, hidangan dari langit,
adalah hidangan yang terbesar yang tidak pernah justru manusia mencarinya. Adalah mentajalikan sifat Allah. Takhallaqu bi illah. Sabar, penyayang, pemaaf. Maka itulah kenapa di 10 terakhir Ramadan kita doa, Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibul afwa fa'fu. Kenapa bukan Allahumma innaka afuwun rahman, Allahumma innaka afuwun rahim, Allahumma innaka afuwun ghafur? Tidak. Tapi Allah menggunakan, Rasulullah menggunakan Allahumma innaka afuwun karim. Kenapa menggunakan nama Karim? Bukan karena tetangganya si Karim. Karena asma Allah Al-Karim itu asma yang Allah siapkan untuk kita bahagia. Asma Allah Al-Karim itu dia Allah memberi tanpa kita minta. Maka Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Maka selain nama Allah Al-Karim dan nama Allah Al-Afu, maka kita di bulan Syawal ini, dari mulai 1 Syawal, maka kita bersalam-salaman, saling memaafkan, saling memaafkan, habiskan, kosongkan, bangkrutkan. Tidak boleh lagi ada dosa yang kita simpan, kebencian. Itulah hidangan dari langit. Sabar, syukur, ikhlas, ridho pada apapun yang akan kita alami setelahnya. Itulah doa kita, Allahumma innaka afuwun. Itu doa itu diucapkan 10 hari terakhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Dalam kurun 10 hari itu kita meminta Allahumma innaka afuwun karim. Bukan Allahumma innaka afuwun rahman, afuwun rahim, afuwun ghafar. Enggak. Karena menggunakan nama dia yang tanpa diminta sekalipun dia sudah memaafkan. Dan itulah kenapa pada saat manusia di dalam kehidupannya itu gelisah, dalam kehidupannya itu banyak takut, dalam kehidupannya itu miskin, dalam kehidupannya itu banyak hutang, dalam kehidupannya itu banyak masalah, Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Lagi karim. Enggak, bukan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikar rahman. Enggak. Tuhan mengingatkan nama dia yang paling agung. Nama yang dia siapkan untuk kita. Tanpa kamu minta, wahai hamba, aku sudah memberikan. Ibu terlahir jadi perempuan atas pilihan ibu apa pemberian dia? Ibu sekarang jadi muslimah atas pilihan ibu atau pilihan dia? Kalau begitu tidak boleh menghina muslimah lain yang bukan agama Islam. Karena dia pun tidak milih. Ibu menjadi orang Kalimantan, bukan orang Irian, bukan orang Papua, bukan orang Maroko, Mali. Mana lagi itu yang hitam-hitam jelek itu, maaf. Pilihan ibu atau pilihan dia? Nah, kalau hidup ini pilihan dia, kalau begitu, adakah yang boleh kita hina di dunia ini? Tidak ada. Berarti segala semua ini terjadi atas ketetapannya. Maka tidak ada yang boleh kita hina. Tapi hari ini orang Islam menjadi penghina kepada agama lain. Kafir. Demi Allah, orang yang masih punya sangkaan seperti itu tidak akan pernah ketemu Tuhan selamanya. Ini harus dipahami. Berarti dia salah melihat. Dan dia Tuhan sudah mengatakan, kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu halikun. Illa wajh. Semuanya juga tidak ada. Semuanya ada rusak. Semuanya itu hanya cangkang. Semuanya hanya sarung golok. Illa wajahu. Dialah wajah Allah Nur Muhammad yang ada di dalam cangkang. Maka itu cara menghilangkan di alam dunia ini sederhana. Pandanglah semuanya sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya.
Maka di Syawal ini disebut dengan bulan salah, peningkatan, kebahagiaan. Maka itulah kenapa. Nah itulah sayang, cuma sayangnya manusia tidak mengerti harusnya apa amalia 10 hari pertama. Kan 10 hari pertama katanya ada rahmat. Apa maksud rahmat 10 hari pertama itu nggak ngerti lagi. Tidak akan ada rahmat kalau sebelum hari pertama itu mengembalikan 7 sifat ma'ani pada diri. Lahayun. Jadi jangan kita yang merasa hidup dalam puasa itu. Si hiduplah yang puasa itu. Si hiduplah yang bekerja itu. Si hiduplah yang ke kantor itu. Si hiduplah yang menjadi polisi itu. Si hidup pula yang jadi maling. Si hidup pula yang jadi polisi. Si hidup pula yang jadi jaksa. Si hidup pula yang jadi hakim. Si hidup pula yang jadi obat nyamuk. Si hidup pula yang jadi obat semprotan. Si hidup pula. Hidup. Maka hari pertama itu adalah Allahu Hayyun. La hayyun, la hayyun, la hayyun. Tiada yang hidup kecuali satu. Hidup hanya satu, yang banyak hanya tempat hidup. Hidup hanya satu, yang banyak hanyalah bentuk dan rupa cangkang hidup. Coba pahami begitu. Kalau kita mau betul-betul bersatu dengannya, berada pada kekuasaannya, berada dalam kebahagiaannya, dijamin olehnya. Yang kedua, la hayyun. Yang kedua, la ilmu. Tidak ada pengetahuan yang kita miliki. Semua kembalikan. Itulah 10 hari yang pertama adalah melepaskan cangkang aku 4. Lepaskan. Tadi semua. Tadi. Supaya apa? Masuklah 10 hari yang kedua ke dalam hati. 10 hari yang kedua itu sudah penyerahan. Maka yang di 10 hari yang kedua, pintu gerbang pertama di 10 hari yang kedua adalah, ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Hari yang ke-11-nya tadi, usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku, Muhammadur Rasulullah dohirku. Hari yang ke-14 adalah penyerahan lagi. Sesungguhnya di situ hilang aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasad. Hari ke-15 penegasan. Akulah Ahmad Ainul Haq. Aku lagi lidah. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Akulah Ahmad itu. Sebenar-benarnya. Sampailah nanti hari ke-20. Penyerahan-penyerahan tadi semua. Nah, sebagai penutup kembali, sempurnakan. 10 hari terakhir adalah untuk 21, 23, 25, 27, 29. Bukan Allah nggak ada di tanggal 22. Bukan Allah nggak ada di tanggal 24. Yang tadi, yang pertanyaan tadi Gus, kenapa sholat itu berjamaah dapat 25 dan 27? Itu pun udah hakikat sebetulnya itu. Cuma orang nggak ngerti aja. Kenapa di hadisnya, kenapa sholat berjamaah nggak dapat 24 dan 20 genep? Padahal itu tentang 25. Orang yang berjamaah setiap saat dia dapat 27. Dan juga dapat 25. Mana 27? Dia napikan tadi. Basornya dikembalikan 2 lubang mata. Samanya 2 lubang telinga. Hidupnya 2 lubang napas. 1, 2, 7. Itu jamukan. Makanya tadi tutup lubang matamu, tutup 2 lubang telingamu, tutup 2 lubang hidungmu, tutup 1 lubang mulutmu. Itulah 27. Orang yang berjamaah itu mendapat 27. 25. Orang berjamaah kata Nabi juga dapat 25 derak. 25. Mana yang 5? Kaf, ha, ya, ain, sod. Surat Maryam ayat pertama. 5. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. 5. Maka jari kita pun 5. Kalau diginikan Allah. Tuh. Makanya jari kita ini perlambang sebetulnya. Ini kenapa begini? Ini seperti tulisan Allah kan, kelihatan nggak? Ini hu-nya. Ini adalah hu-nya. Inilah hakikat ulama.
Ulama itu jempol. Maka dikatakan al ulama kal umi. Ulama itu ibu. Makanya semua ini adalah al umaro kal abi. Telunjuk. Ulama itu nggak bisa nangkapin orang. Tapi ulama harus kerjasama dengan umaro. Ulama membuat fatwa, tapi umaro yang melaksanakan nggak ada nggak perintah. Tangkap dia, tangkap. Nggak ada, tangkap dia. Kan begitu ya, Wi? Pemerintah yang diperintahkan biasanya pakai jempol atau pakai telunjuk. Itulah umaro. Telunjuk kita ini umaro. Ini ulama. Maka suka ada logo. Ulama dan umaro harus satu. Tapi sekarang ulama umaro begini. Umaronya diperkosa umaro. Akhirnya begitu ulamanya diberi tambang oleh umaro. Udah haram. Yang haram jadi halam. Cadel. Inilah sesungguhnya. Dua rahasia. Makanya tadi, kalau seandainya ulama dan umaro sudah menyatu seperti ini, maka yang tiga ini selamat. Yang tengah agnia. Yang kedua pukoro wal masakin. Maka asal ulama dan umaro begini. Begini, Wi. Maka tiga ini selamat. Agnia, pukoro wal masakin. Maka tadi. Ini bentuknya beda-beda. Ini gede. Ini biasa. Ini tengah gede. Tapi pada saat dia bersatu, di piring nasi rata. Coba kalau sama tinggi, sama kayak jempol semua. Ini kalau diginiin gak rata itu. Maka inilah keadilan Tuhan. Maka kenapa jempol besar? Karena ulama. Maka biasanya digunakan untuk apa? Oh dia mah jelek. Apa namanya? Bagus. Bilang begini enggak? Maka kalau begini mah apa? Pak. Tapi kalau udah begini, Abah udah keliling dunia, nggak ada satu negara yang bilang bagus. Oh, good. Pasti dia bilang bagus. Kalau jelek, nggak tahu itu bahasa dari mana itu. Kok kayaknya sepakat sedunia. Abah keliling ke Cina, kemana. How everything? Good, Pasep, good. Nggak ada. Good, Pasep, good. Nggak ada. Karena ini ulama. Kenapa ini dipakai? Karena ini pukoro. Sebetulnya inilah kita harus baca tubuh kita semua. Dari isyarah ini pun sebetulnya adalah sebuah community. Itulah kenapa juga Pancasila. Ada berapa? 5. Maka inilah pendiri bangsa sudah membuat Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Mau Tuhannya Hindu, mau Tuhannya Sanghidang, mau Tuhannya Konghucu, mau Tuhannya Kristen, mau Tuhannya apapun, Tuhan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu, tapi satu kesa, hanya satulah Tuhan itu. Yang disebut Atman ya dia, yang disebut Allah Bapa ya dia, yang disebut Allah ya dia, yang disebut Allah ya dia. Ketuhanan yang Maha, kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, kalau Esa ketuhanan, maka diperlambangkan dengan bintang. Kenapa bintang? Karena bintang itu tinggi. Tapi jangan dikira Allah di atas lagi. Allah itu disebut tinggi derajatnya daripada makhluk. Maka kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak ada kemanusiaan yang adil, tidak ada persatuan Indonesia, tidak ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, tidak ada baldatun toyibatun warubun gopur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa mangan kabeh rata seperti ini. Itu kalau hanya dibaca jari saja udah kebaca semua. Seluruh 4, 5 pancar juga 5. Juga sama malaikat muqarrabun juga. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Allah. Di sini kan Allahnya rumahnya. Kata siapa Allah di rumahnya di sini? Kata Allah sendiri. Gunung tidak yang bisa menampung.
laut tidak bisa menampung. Kecuali di hati orang yang beriman. Maka disinilah pusat kebahagiaan. Maka di dalamnya tadi kalau durian bisa mengupgrade karena dia di dalamnya sudah lembut, sudah wal yatalatop. Maka di dalam setelah Yasin, Qalbul Quran, di dalamnya lagi ada wal yatalatop, tengah-tengah Al-Qur, tengah-tengah tubuh ini ada wal yatalatop, ada latifah, ada kelembutan. Maka biji durian menghilang, dagingnya tebal. Oh, manusia bukannya makin menghilang bijinya, makin gede. Maka orang Islam hari ini makin murah. Sampai ada candaan di Jepang. Kalau otak orang Indonesia dijual mahal. Karena belum pernah dipakai. Tapi kalau otak orang Amerika murah. Kosong udah. Dipakainya paling nggak mikirin mangan melulu. Nah itulah. Kenapa senyum? Kamu kelas berapa? Semester 4. Udah semester 4? Iya. Saya pikir SMP. Kuliah di mana? Musika, Karawang. Udah aja nanti mah ke Universitas Calon Mertua. Unsima. Universitas Calon Mertua. Saya pikir udah SMP sama SMA. Yang itu kakaknya yang mana? Ini. Oh ini kakaknya. Oh itu adiknya. Ini biang. Itu predatornya. Tuh kan. Makanya kenapa kata Allah disuruh apa baca? Baca dir. Maka kenapa? Quran yang paling harus dibaca itu. Coba lihat. Dari ayat saum itu luar biasa kata Abah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menggunakan kata siang. Tapi di surat Maryam Allah menggunakan kata saum. Tapi orang Hindu menggunakan kata puasa, upapasa. Di situ adalah sesungguhnya menjelaskan tentang perjalanan kita selama 30 hari. Itulah kenapa jari kita ini ada berapa jari, ada berapa ruas? 30. 33. 30 ruas, juga jari kaki juga 30. Karena kita ini Al-Qur'an. Kan tadi, tangannya Al-Quranul Karim. Matanya Al-Quranul Hakim. Hidupnya Al-Quranul Azim. Begitu disatukan Al-Quranul Mubin. Inilah Al-Quran yang sesungguhnya. Maka sebetulnya yang harus baca tajwid bukan itu. Tajwid itu harus ada pada tubuh. Karena ibu saya, bapak, semuanya hanya huruf hijaiyah. Bagaimana nun mati menghadapi tanwin? Nah, gitu. Kapan ibu harus baca idhar? Oh ini sama bapak ini harus idhar karena bapak ini susah diomongin. Harus jelas, jegreng, idhar. Tapi bapak mah karena udah kalem-kalem saja, sedikit aja ngerti, maka ihfa dilembutkan dikit, disamarkan. Tadi semua. Tapi karena ibu budeg misalnya, harus pakai iklab. Tadi semua. Jadi harus tajwid itu ini, bukan itu, bukan Quran ini. Ini bagusin tajwid, tubuhnya nggak tajwid, tetap saya di kampung. Kalau ini macam tajwidnya bagus, tetapi orang ini nggak bertajwid semua. Inilah yang terjadi hari ini. Ini tahfidz Quran, itu tahfidz Quran, ini ahli qiraat, jago bayati, jago ini, jago. Tapi begitu menyatu di masyarakat, malah Qurannya hilang. Ini kan persoalan Bu hari ini. Orang jago baca Quran, tapi tubuhnya tidak pernah bertajwid. Nah inilah yang sedang digedor terus oleh Abah Setu. Karena kalau nggak memulai dari situ, maka kita harus membaca diri itu dari sini. Maka itulah kenapa. Di malam Lailatul Qadar Allah ayyama ma'dudat. Paman kana minkum maridon aw ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Itu di situ. Itu sedang bicara tentang tubuh kita yang berjalan sapar. Dari Allah kembali kepada Allah sambil membersihkan maridon. Sakit. Sakit apa? Kolbunya sakit. Kolbunya bengek. Kolbunya punya pendendam. Kolbunya banyak membenci. Kolbunya banyak menyakiti. Kolbunya banyak kecewa. Itulah yang harus disembuhkan di bulan Ramadan.
Sampai turunlah Al-Quran pada dada. Tajwid tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada hudan dan furqan pada tubuh ini. Bukan pada Quran itu. Pada tubuh. Maka itulah Allah nyuruh. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Iqra kitabaka kafa binafsika. Al yauma alaika. Kamulah yang menghisabnya. Nggak usah dihisab oleh Allah. Kamu juga, kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum dihisab. Barulah kata Allah apa? Paman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi 12 bulan itu. Siapa menyaksikan bulan? Paman syahida minkumus syahr. Siapa menyaksikan bulan? Karena tubuhnya badrun, ruhnya samsun. Maka bulan itu berputar selama 12 bulan. Berarti hidupnya si tubuh ini selama setahun itu oleh si Samsun, oleh si ruh. Ruhlah yang menghidupkan tubuh. Karena ruhlah mata bisa ada basor. Karena ruhlah telinga ada sama. Karena ruhlah mulut ada kalam. Karena ruhlah hidung ada napas. Karena ruhlah akal ada ilmu. Karena ruhlah badan bisa diam atau gerak. Maka itu paman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon au ala syafarin fa iddatum. Baru kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuh. Maka pasti di Syawal ini kalau saumnya kayak begitu beres urusan. Makanya kenapa ada Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada ruh. Karena asalnya juga kita ini ruh yang dikasih jasad. SIM card yang dikasih HP. Bukan HP yang dikasih SIM card. Orang sekarang berprinsipnya HP yang dikasih SIM card. Padahal sebetulnya SIM card yang dikasih HP. Ruh dulu, jasad dulu. Ruh dulu. Bahkan miliaran tahun sebelum jasad disiapkan, ruh sudah disiapkan. Tapi sekarang manusia jadi manusia jasad. Akhirnya saling membenci. Semuanya. Akhirnya tidak bisa walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tidak bisa menyempurnakan perjalanan selama 30 hari. Menyempurnakan waktunya. Dari lahayun la ilmun sampai kosonglah telanjang di hari ke-30. Karena sebelum ditutup ini ihram, Bu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tidak akan bisa kita mengagungkan Allah. Ibu sebelum takbiratul ihram bisa sholat belum? Enggak. Ihram dulu. Ihram itu menutup diri yang dohir. Karena tanpa ditutup diri yang dohir, Allah tidak akbar. Yang akbar yang sholat. Yang akbar itu yang sholat. Maka kalau sudah begitu sebetulnya perjalanan kita ini. Maka nggak tahulah. Kata Abah. Hari ini kata Abahnya. Susah Abah ceritakan. Abah itu sudah di surga. Silahkan orang menganggapnya kayak apa. Abah itu sudah di surga. Apapun hati, pokoknya nikmat aja. Karena surga itu Allah. Kalau masih memilih surganya enak, gak enak, untung, rugi, surga, neraka, menang, kalah, selamanya tidak akan pernah ketemu surga. Tapi kalau semuanya sudah menemukan Allah, maka insya Allah bahagia. Mau ke surga nggak? Surganya di mana? Surganya di sinilah surga. Maka kenapa kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah telanjang. Hei jiwa yang sudah sodrah. Dan tadi setelah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Barulah kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Nah udah, kalau udah qarib berarti sudah mulai dekat dah. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i dadaan, hadirkan aku. Bagaimana menghadirkan aku? Panakkan dirimu. Maka dilatih selama Ramadan itu imsak. Saum itu puasa, menahan keberadaan, mengembalikan 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawi sampai yang wujud itu hanya Allah. Tuh. Itulah yang dikatakan walitukabbirullah.
Allah itu bisa diagungkan kalau kita sudah ditelanjangi semuanya. Begitu. Barulah bisa takbiran malamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada lagi ilah kecuali Allah. Maka Syawal itu sudah terasa kita. Ibaratkan kupu-kupu. Pada bangun pagi di waktu pagi Syawal, 1 Syawal itu. Meletaklah dia kupu-kupu itu. Kepompong itu keluarlah yang tadinya sebelum Ramadan itu ulat yang dibenci orang. Yang gatalin kiri, gatalin kanan. Dibenci petani karena daun apapun dimakan sama dia. Ulat itu kan makan apa aja kan? Dan dia selama bulan Ramadan itu menggantungkan dirinya pada satu tali. Dan dia diam lahayun. Maka ulat itu pada saat bulan Ramadan, pada saat dia jadi kepompong, kelihatan mulutnya nggak? Kelihatan kakinya nggak? Nggak ada. Tutup semua. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Maka begitu. Walitukabbirullah. Maka di hari pertama Syawal itu malamnya itu sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari subuh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mulai meletak dia. Siap-siap itu. Goyang-goyang tuh. Malam takbir itu. Si pompong. Si jiwa yang tadi sedang diimsak selama Ramadan. Dia keluarlah jiwa yang suci. Yang tadinya tidak bersayap. Sekarang keluar sayapnya indah. Pagi itu. Ya. Ngeplakan semua. Maka dia menikmati hidupnya sekarang. Nah di Syawal ini sampai nanti akhir Syawal. Dia sedang menikmati. Baru saja dia lepas dari kepompong. Dia sedang terbang. Tadi semua. Yang nanti dia akan. Tapi hati-hati. Kalau gagal nanti di Muharram balik lagi jadi ulet. Kan biasanya kupu-kupu jadi apa lagi? Ulet lagi. Maka ulet kupu-kupu. Ulet kupu-kupu kepompong. Ulet kepompong kupu-kupu. Kupu-kupu ulet kepompong kupu-kupu. Maka itulah barangkali di Syawal ini masih ada waktu. Ya. Maka yang belum bisa menyempurnakan di waktu Ramadan, sempurnakan di Syawal ini. Maka itulah ada bahasa nyawalan. Jumlahnya berapa? 7 hari. Tapi jangan hanya puasanya doang yang ditambah 7 hari. Tadi kata Allah, walitukmilul iddata. Yang sudah menyempurnakan jumlah waktu yang ayyama ma'dudat tadi. Maka ditambah 7. 7 itu juga makna tuh 7 hari itu. 7 poe puasa. Nah, nggak ada bedanya. 7 tahun juga bedana. Nggak ada bedanya. Harus diingat yang 7 tadi. Kenapa nyawalan itu 7 hari? Kenapa sholat berjamaah itu dapat 27? Kenapa Isra Miraj itu bulan ke-7? Kenapa tawaf itu 7? Kenapa sa'i itu 7? Kenapa lempar jumroh itu 7? Kenapa air mutlak itu 7? Kenapa tubuh manusia terbagi 7? Kenapa Fatihah itu 7 sur, 7 ayat? Kenapa air mutlak dohir 7? Kenapa air mutlak batin 7? Latifah ada 7. Nafsu ada 7. Alam ada 7 alam. Maka kalau sudah demikian kita akan bisa meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang kecilnya seperti rambut dibelah 7. Kalau sudah begitu akan dapat harta tidak habis 7 turunan. Kurang apa isyarat dari Allah? Tadi awalan 7 poe. Begitu habis nyawalan 7, waduh, alhamdulillah. Tapi nggak ada perubahan apa-apa. Tetap ulat. Semua. Itu saja dari Abah. Ibu mau kapan pulang ke Kalimantan? Sabtu, ya. Hah? Belum masuk, Bu. Belum. Kita nanti mulainya setelah acara halal bihalal. Tanggal 4 April. 4 April.
Kita halal bihalal, kita libur dulu lah. Tapi ngaji ibu bisa nonton aja di live. Ya. Ibu udah ada YouTube Abah? Ya. Ya itu saja barangkali dari perjumpaan malam ini. Ibu kan mau istirahat, kayaknya udah ngantuk kelihatan. Tadi dari Lampung ke sini naik apa? Hah? Terus dari Lampung kapan? Di Jakarta tempat siapa? Waduh, bener-bener udah jadi kupu-kupu. Tapi jangan sampai nenek-nenek jadi kupu-kupu malam di sana nanti. Berapa hari nginep di hotel? 2 hari. Waduh. Jadi ibu perjuangan rohani ini udah habis lumayan juga ya. Ibu kegiatan apa di sana di Kalimantan? Dulu kerja. Ibu apa dulu? Perdagangan. Ibu kesehatan. Iya. Di kesehatanan itu. Itu saja, bisa mudah-mudahan nanti ngobrol selanjutnya bebas tadi nanti ya. Karena sengaja Abah live-kan supaya mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalaupun ada salah bicara namanya juga live, itu mah biasa. Ada orang yang setuju tidak setuju, itu mah biasa. Jadi kita nikmati saja. Kita tidak sedang nyuruh siapa-siapa, yang mau dengar silahkan, enggak juga tidak apa-apa gitu kan. Mohon kekurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi minum deh. Kue. Aduh.